Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau menampilkan satu artikel yang saya kutip dari IDX Channel dengan judul HM Sampurna atau HMSP bagikan dividen 6,5 triliun. Ini jadwal pencairannya. Artikel ini ditulis pada tanggal 30 Mei tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT HM Sampurna atau HMSP siap membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Besaran dividen yang akan didistribusikan mencapai 6,5 triliun rupiah. Dividen tersebut diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei tahun 2025. Menyetujui untuk membagikan sejumlah 6,5 triliun atau 56,2 per saham dari saldo laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai dividen tunai, kata manajemen. Besaran dividen tersebut setara dengan 85% dari laba bersih yang diraih HMSP pada tahun lalu. Di tahun 2024, perusahaan rokok itu membukukan keuntungan 6,6 triliun, turun sekitar 18% dibanding tahun 2023 yang sebesar 8,1 triliun rupiah. Seiring penurunan laba bersih, dividen yang dipatok juga lebih rendah. Untuk tahun buku 2023, HMSP menetapkan dividen tunai Rp69,3 per saham, sehingga ada penurunan sekitar 19%. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 Mei tahun 2025, harga saham HMSP berada pada level 655. Dengan demikian, dividen yieldnya setara 8,7%. Berikut ini jadwal pencairan dividen HMSP. Kumdate-nya pada tanggal 10 Juni tahun 2025 dengan pembayaran dividen 26 Juni tahun 2025. Untuk detailnya bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, sebagai informasi, selama tahun 2025, harga saham HMSP masih naik 3,15% dan ditutup pada angka 655 saat video ini dibuat. Sayangnya kinerjanya di tahun 2024 seperti artikel tadi mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Begitu juga dengan Q1 tahun 2025 yang mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Bahkan jika kamu lihat, sejak tahun 2023 Q1 tahun 2025 ini mencatatkan angka yang paling rendah dari 2,1, 2,2 dan kini 1,9. Meskipun begitu, jika disetahunkan, berdasarkan Q1 tahun 2025, diproyeksikan laba setahunnya mencapai 7,6 triliun di tahun 2025. Alasannya sederhana, karena pada tahun 2024, laba terbesar dicetak pada Q1 tahun 2024, sedangkan pada Q2 dan Q4-nya mengalami penurunan, yang mana angkanya lebih rendah dibandingkan Q1 tahun 2025. Hal itulah yang menyebabkan kenapa angka setahun di tahun 2025 terlihat lebih besar dibandingkan tahun 2024. Meski begitu, kita harus menunggu data hingga Q4-nya terbit di tahun 2025 untuk mengetahui angka pastinya. Tapi sebagai informasi, kinerja di Q1 tahun 2025 ini bisa dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Sebut saja dengan tahun 2017 yang mencapai 3,2 triliun di tahun 2018, 3,2 triliun di tahun 2019, 3,3 di tahun 2020, 2,5 di tahun 2021, 1,9 di tahun 2022, 2,1 di tahun 2023, 2,2 di tahun 2024, dan 1,91 di Q1 tahun 2025. Untuk rasio keuangan, gross profit marginnya sebenarnya masih cukup baik dengan angka 17,4%. Sayangnya, net profit marginnya rendah dengan angka 6,6%. Net income-nya quarter year on year growth turun 14,6%. Ini merupakan grafik harga sahamnya sangat disayangkan karena harga sahamnya yang dulu di angka di atas Rp5.000 kini hanya di angka 655. Itu artinya para pemegang saham yang membeli saham ini di harga 5.000-an dan masih hold hingga saat ini, floating loss-nya sudah sangat signifikan. Dari yang awalnya 5.000 turun ke angka 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 dan kini hanya Rp655. Dari aspek PBV di angka 2,52 kali, padahal rata-rata PBV-nya 10,12 kali. Inilah merupakan salah satu alasan kenapa HMSP mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena memang secara histori PBV-nya sudah terlalu tinggi. Bahkan saat video ini dibuat, meskipun harga sahamnya di angka 655, PBV-nya masih 2,52 kali. Itu artinya tidak menutup kemungkinan harganya bisa turun lebih dalam lagi. Nah, ini merupakan informasi penting yang perlu kamu ingat, di mana valuasi itu meskipun dalam jangka pendek terlihat tidak terlalu berpengaruh, tapi dalam jangka panjang, fundamental perusahaan itu akan berbicara.
di mana harga saham itu akan kembali kepada fundamentalnya. Itu merupakan salah satu keyakinan dari para fundamentalis yang percaya harga sahamnya akan mengikuti kinerja perusahaan. Tetapi di sisi yang lain ada juga yang menganggap bahwa fundamental dan harga saham merupakan dua aspek yang berbeda. Silakan kamu mempertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing. Terserah apapun keyakinan kamu, yang pasti fokuslah mencapai profit di pasar modal dan bukan memperdebatkan metode yang satu dengan metode yang lain. Selama metode itu bisa memberikan profit yang maksimal, artinya metode itu cocok dengan kamu. Ini merupakan informasi dari historical dividend HMSP. Bisa kamu lihat, setidaknya perusahaan ini konsisten membagi dividen dalam jangka panjang. Sebut saja di tahun 2009, 10, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, ini merupakan informasi yang menarik karena HMSP merupakan salah satu saham yang konsisten bagi dividen dalam jangka panjang. Meski begitu, ada hal penting yang harus kamu lihat. Karena terjadi penurunan laba yang signifikan untuk saham ini, katakanlah bisa kamu lihat di sini. Di tahun 2017, labanya mencapai 12,6 triliun. Dan di tahun 2024 hanya 6,6 triliun rupiah. Hal itu akan berdampak kepada pembagian dividen yang mereka bagikan. Di mana jika kamu lihat di sini, nominal dividen per share-nya mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari yang awalnya di angka seratusan rupiah untuk tahun 2017 hingga tahun 2020, kini tersisa 56,2 rupiah per lembar saham di tahun 2025. Sebagai informasi juga, saham ini sempat stock split 1:25 di tahun 2016. Sehingga untuk angka dividen per share-nya sebelum stock split harus kamu sesuaikan lagi dengan angka 1:25 sesuai dengan stock split yang pernah mereka lakukan. Ini merupakan rekapan yang saya buat untuk data dividen per share tahun 2017 hingga tahun 2025. Tapi ingat, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah ketik atau salah hitung. Berdasarkan rekapan yang ada ini bisa kamu lihat total dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2017 hingga tahun 2025 adalah 768,3 per lembar saham. Apabila kita melihat dengan grafik harga saham secara histori, sebenarnya angka ini tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan penurunan harga saham dari angka 5.000 ke angka 655. Dengan kata lain, meskipun kita memiliki saham ini sejak tahun 2017, masih hold hingga saat ini, total dividen yang kita terima mungkin sekitar 768. Tapi apakah angka itu sebanding dengan floating loss yang dialami, di mana terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk harga sahamnya? Kembali lagi semuanya tergantung kepada portofolio kamu masing-masing. Mungkin ada mereka yang membeli saham HMSP dan mengalami keuntungan. Entah itu karena trader, ataukah entah itu karena ada memanfaatkan berbagai momentum yang bisa memaksimalkan portofolio. Tapi di sisi yang lain, untuk mereka yang buy and hold saham ini dalam jangka panjang, mungkin mereka masih mengalami floating loss di portofolio. Dari informasi dividen growth perusahaan ini bisa kamu lihat, mereka hanya pernah mengalami kenaikan dividen per share di tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2024 dengan persentase yang mencapai 9,2, 2,2, dan 26,7%. Selain itu, di tahun 2018, tahun 2021, 22, 23, dan 2025 terjadi penurunan untuk angka dividen per share-nya. Setidaknya berdasarkan data yang ada ini. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan apabila memang tertarik dengan saham ini. Di sisi yang lain, PBV-nya masih di angka 2 kali, yang mana bisa mengalami penurunan lagi apabila jika dibandingkan dengan saham perusahaan lain yang mencetak laba yang jauh lebih besar tapi dihargai dengan PBV yang lebih rendah. Sebagai informasi juga, dividen payment year di tahun 2025 sudah berkurang sangat signifikan dibandingkan dividen pada tahun 2017 hingga tahun 2020 seperti yang sudah saya katakan tadi. Menurut kamu bagaimana? Apakah industri rokok untuk saham HMSP ini masih memiliki prospek yang baik di masa depan ataukah ini merupakan sunset industri? Selain HMSP, kamu tentu juga tahu untuk pesaingnya yaitu GGRM, di mana dua saham rokok raksasa di Indonesia ini mengalami penurunan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Yang jelas, jika ditanyakan kepada saya pribadi belum terlalu tertarik dengan kondisi HMSP hingga tahun 2025 pada Q1-nya. Apalagi jika melihat dengan penurunan laba yang sangat signifikan. Meskipun harga sahamnya sudah turun dari 5.000 ke angka di bawah Rp1.000, tapi dari sisi pencapaian labanya juga memang mengalami penurunan. Selain itu, untuk angka PBV-nya juga masih berada pada kisaran 2 kali, yang mana bisa dikatakan masih cukup premium jika dibandingkan dengan saham lain yang mampu menghasilkan laba lebih besar, tapi PBV-nya lebih rendah. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Mau beli saham ini silahkan, tidak mau beli saham ini juga silahkan. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh.
Jika ada saham di portfolio kamu yang saat ini mengalami penurunan sangat signifikan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus melakukan pembelian lagi atau average down? Apakah harus hold atau malah cut loss? Pada video ini saya mau menampilkan hal-hal yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Dan semoga hal ini bisa memberikan referensi bagi kamu agar supaya keputusan yang diambil semakin matang. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama, seberapa yakin harganya akan naik lagi? Poin ini penting karena kamu juga harus memiliki keyakinan apakah harga yang saat ini mengalami penurunan kedepannya akan mengalami kenaikan lagi. Tentu untuk memiliki keyakinan ataupun ragu, kamu harus memiliki data dan berbagai pertimbangan. Entah itu dari aspek fundamental, entah itu dari aspek prospek ke depan, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat beberapa poin pentingnya. Ini merupakan contoh kasus dari saham Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Seperti yang kamu lihat berdasarkan grafik harga saham ini, dulunya harga saham BNI pernah menyentuh angka Rp5.000 pada sekitaran tahun 2018, namun kemudian pada tahun 2020 saat terjadi pandemi dan krisis mengalami penurunan hingga harganya di bawah Rp2.000. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga tertinggi sebelumnya di angka Rp5.000, terjadi penurunan yang bahkan melebihi 50% hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Jika kamu berada pada posisi saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan hold, buy, atau malah cut loss? Mungkin jika kita berbicara di masa sekarang akan lebih mudah karena kita tidak mengalaminya. Tapi bagi mereka yang mengalami kondisi pada saat itu, tentu akan lebih sulit untuk menentukan posisi. Jika kita lihat, untuk dari sisi PBV-nya, PBV di tahun 2018 memang BNI sudah berada pada angka yang cukup tinggi karena di atas rata-rata PBV-nya, yaitu sekitar 1,5 sampai 1,8 kali. Dan saat harga sahamnya mengalami koreksi, PBV-nya terjun bebas juga hingga menyentuh angka di bawah 0,72 kali dan berada di bawah rata-rata PBV-nya. Dari data sederhana ini saja sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa pada tahun 2018 harga saham BNI sempat dijual pada PBV yang cukup premium dan pada saat terjadinya penurunan harga saham, PBV-nya menjadi lebih murah jika dilihat dari grafik 10 tahun terakhir ini. Nah, coba kita bandingkan dengan satu saham lagi. Saya tidak akan menyebutkan nama sahamnya, tapi dari data ini kamu bisa lihat. Harga sahamnya pernah berada di angka di atas Rp1.000, namun terjun bebas hingga saat video ini dibuat tersisa di angka Rp140. Dari aspek PBV, dulunya juga masih PBV-nya cukup premium dengan angka sekitaran di atas 1 kali. Tapi PBV-nya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan pada tahun 2020 sama seperti BNI tadi, PBV-nya turun di bawah PBV rata-ratanya, yaitu di bawah 0,61 kali. Tapi sayangnya per tahun 2025 ini, harga sahamnya bukan kembali naik tapi malah turun lagi hingga menyentuh PBV 0,14 kali saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat perbedaan antara BNI dan saham kedua yang kita bahas ini. Sebenarnya saham kedua yang kita bahas ini juga merupakan salah satu saham yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup banyak orang yang tertarik dengan saham ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kondisinya berbeda jauh dengan saham BNI yang pertama tadi kita bahas? Kondisinya sebenarnya sama, yaitu harga saham yang awalnya berada di atas PBV rata-rata mengalami penurunan hingga menyentuh PBV di bawah rata-ratanya pada tahun sekitaran 2020. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan di sini? Harga saham BNI mengalami kenaikan lagi dan harga saham yang kedua kita bahas ini harganya di situ-situ saja atau bisa dikatakan malah mengalami sedikit penurunan dengan angka PBV yang hanya 0,14 kali. Bukankah dari aspek PBV sudah sangat menarik? Tapi pertanyaannya, kenapa harga sahamnya belum naik-naik? Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang justru melihat ini sebagai kesempatan. Tapi ada orang juga yang melihat ini sebagai value trap di mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan PBV yang murah, harga sahamnya tidak naik-naik. Untuk itu saya mau mengatakan kepada kamu, semuanya tergantung kepada cara pandang dan keyakinan kamu sendiri. Apakah kamu yakin saham kedua ini bisa akan kembali naik di kemudian hari? Tentu setiap orang punya pertimbangannya dan punya keputusannya yang berbeda-beda. Bisa saja kamu yakin, bisa saja tidak yakin. Jika kamu yakin, mungkin kamu bisa hold atau bahkan averaging down. Tapi jika kamu tidak yakin, mungkin kamu bisa melakukan cut loss. Hal yang sama terjadi seperti saham BNI ini di tahun 2020.
Tentu, ketakutan yang dirasakan oleh pemegang saham di tahun 2020 ini tidak akan sama seperti tahun 2025 ataupun tahun 2024 saat harga sahamnya mengalami penurunan. Memang di tahun 2025 ini harga sahamnya turun, tapi tidak sesignifikan tahun 2020 jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Dari aspek PBV juga, pada tahun 2020 sudah turun sangat signifikan. Nah, itu merupakan poin pertama yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Poin kedua, dengan sentimen negatif yang ada, apakah kamu tetap bertahan? Ini merupakan contoh data histori dari laba BNI sepanjang beberapa tahun terakhir. Saya mau soroti untuk tahun 2020, bisa kamu lihat. Pada Q3 mereka tidak mencetak laba tapi malah mencetak kerugian dengan angka 137. Di Q4 bukannya membaik tapi malah lebih turun lagi. Kerugiannya membesar menjadi 1 triliun lebih. Dan itu artinya selama tahun 2020 dari Januari sampai Desember mereka hanya mencetak laba 3,2 triliun. Dari yang awalnya 15,3 triliun di tahun 2019. Dengan kondisi sentimen negatif seperti ini, apakah kamu masih yakin dengan perusahaan tersebut atau tidak? Silahkan kamu lihat lagi di portofoliomu. Saham yang kamu miliki itu labanya bagaimana? Apakah naik atau turun? Dan dengan kondisi seperti itu, apakah kamu masih mau tetap bertahan? Memang pada tahun 2020 ini, kondisi BNI bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, di mana dengan berbagai sentimen negatif yang ada. Dan kita bisa melihat dari aspek harga sahamnya juga yang memang mengalami penurunan sangat signifikan. Apalagi PBV-nya sempat di bawah PBV 0,72 kali. Ditambah lagi dengan adanya sentimen negatif seperti saat ini. Bagaimana kamu akan merasakan dan merespon dari aspek BNI ini? Dengan adanya kerugian yang dialami selama 2 kuartal berturut-turut, bukannya lebih baik malah tambah lebih besar ruginya, apakah kamu masih yakin dengan saham tersebut? Mungkin kembali lagi, jika kita melihat flashback dari masa sekarang, hal ini terkesan seperti biasa saja. Oh, ini kan saham BNI, sahamnya bagus, kita hold saja. Tapi bagaimana jika kamu berada pada posisi di tahun 2020 dan tahun 2021? Apakah kamu siap merespon hal yang sama, ataukah mungkin kamu sudah cut loss? Itu merupakan hal kedua yang harus kamu pertimbangkan. Poin ketiga, apakah ada uang tunggu yang kamu dapatkan selama proses menunggu? Tentu untuk menunggu harga saham yang mengalami penurunan di atas 50% itu kembali lagi memiliki proses yang lama. Kita lihat saja contohnya seperti saham BNI saat harga sahamnya mengalami koreksi di tahun 2020 butuh waktu yang cukup lama untuk harganya menyentuh angka di 5.000 lagi. Kita katakan mungkin sekitaran tahun 2023. Itu artinya ada butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Bahkan pada tahun 2024 sempat mencetak all time high-nya. Nah, dari proses periode waktu tunggu itu sekitaran 2-3 tahun, apakah kamu memiliki uang tunggu yang bisa masuk kepada rekeningmu secara rutin dari tahun ke tahun? Ini penting. Kenapa? Karena meskipun angka dividennya itu kecil atau uang tunggu itu, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu efek psikologi yang bisa membuat kamu semakin tenang dalam memiliki saham tersebut dalam jangka panjang. Setidaknya meskipun kamu belum jual sahamnya, kamu sudah memperoleh profit dari saham yang kamu beli. Kita lihat sekilas untuk historical dividend saham BNI. Nah, pada tahun 2021, angka dividen per share-nya mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu disebabkan karena seperti yang tadi kita bahas, laba di tahun 2020-nya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Seperti yang kamu tahu, laba di tahun 2020 ini akan dibagikan tahun setelahnya, yaitu tahun 2021. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dividen per share di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat, meskipun labanya mengalami penurunan, perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Mungkin angka dividen per share-nya itu kecil karena labanya juga kecil, tapi setidaknya di sini perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Poin keempat, prospek kedepannya bagaimana? Ini juga penting, setelah kamu lihat poin 1, 2, dan 3, barulah kita lihat prospeknya seperti apa. Karena pada intinya, kita harus memiliki keyakinan dari dalam dulu untuk melihat di masa depan apakah kita masih yakin dengan saham tersebut atau tidak. Jika di masa sekarang saja kita sudah tidak yakin, bagaimana kita bisa melihat masa depan? Nah, untuk poin keempat ini, prospek masa depannya merupakan salah satu hal juga yang harus kamu pertimbangkan. Karena ada juga beberapa saham yang mungkin di masa lalu itu bagus, tapi di masa sekarang juga sudah tidak bagus. Tapi sebaliknya, ada perusahaan yang mungkin di masa lalu itu terkesan tidak bagus, tapi di masa sekarang cukup menarik. Begitu juga dengan masa sekarang dan masa depan. Mungkin ada saham-saham tertentu yang saat ini terlihat bagus, tapi belum tentu di masa depan prospeknya juga bagus. Untuk itulah hal ini harus kamu pertimbangkan sebelum untuk mengambil keputusan apakah ingin hold, buy, atau cut loss.
Poin kelima, bagaimana jika dalam 10 tahun ke depan harganya belum balik ke all-time high-nya lagi? Nah, ini merupakan pertanyaan penting yang harus kamu jawab sebelum kamu mengambil keputusan. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Berapa lama harga sahamnya bisa balik lagi ke angka all-time high-nya. Dan itu juga belum tentu. Mungkin saja harganya bukan naik tapi malah turun lebih dalam lagi. Dan intinya, kamu harus memiliki secondary opinion apabila kamu ingin tetap hold saham tersebut. Bagaimana jika harganya belum balik lagi ke all-time high dalam 10 tahun ke depan? Nah, itulah pentingnya kenapa saya selalu menekankan tentang dividen. Kenapa? Karena hal ini menjadi uang tunggu saat kamu melakukan proses untuk menunggu saham tersebut kembali ke angka yang kamu harapkan. Contohnya seperti saham BNI. Karena pada video ini kita membahas saham BNI, jadi saya gunakan saja contoh sahamnya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa kamu lihat di sini, untuk dividen per share BNI bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai informasi, mereka pernah stock split pada tahun 2023 sebanyak 1:2, sehingga untuk angka dividen per share yang berada pada kotak berwarna merah ini, harus kamu bagi dua dulu agar supaya sesuai dengan angka stock splitnya. Dan dari data ini kamu bisa lihat bahwa BNI konsisten membagikan dividen setiap tahun setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Apalagi dengan angka dividen per share yang cukup menarik dari tahun ke tahun. Dan hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan apabila kamu ingin hold saham tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Terlepas kamu ingin mencari capital gain ataupun dividen, tapi setidaknya dalam proses kamu menunggu itu, setidaknya kamu harus memiliki uang tunggu yang kamu akan peroleh secara rutin setiap tahunnya. Dan dividen merupakan salah satu poin menarik yang bisa kamu pertimbangkan. Poin keenam, dana yang dipakai itu uang dingin atau uang panas. Nah, dari poin 1 sampai 5 kita membahas dari segi skenario dan strategi serta analisanya. Pada poin ke-6 ini kita membahas dari sumber dana yang kamu gunakan. Apakah itu uang dingin atau uang panas? Jika uang dingin atau uang yang belum akan kamu gunakan dalam waktu dekat, sebenarnya itu sah-sah saja dan itu tentunya akan lebih bagus dibandingkan itu merupakan uang panas. Karena jika yang kamu gunakan adalah uang panas atau uang yang akan segera kamu gunakan dalam beberapa waktu dekat ini, maka analisa poin 1 sampai 5 menjadi tidak relevan atau menjadi sia-sia. Karena tentu saja jika dana yang kamu gunakan adalah uang yang akan kamu pakai nantinya dalam waktu yang dekat, maka hal itu sebenarnya tidak bisa digunakan di pasar saham. Dengan kata lain, kamu terlalu meresikokan uang yang kamu miliki karena tidak ada jaminan harga sahamnya akan kembali naik pada saat kamu sudah memerlukan uang tersebut. Dan ini merupakan salah satu poin penting yang harus kamu ingat sebagai investor saham, di mana jangan pernah gunakan uang panas dalam melakukan pembelian saham. Meskipun kamu yakin 100% dengan saham tersebut, tapi kamu tidak tahu di masa depan seperti apa. Apakah harga sahamnya bisa naik atau turun? Bisa saja seperti tahun 2025 ini, kita berharap mungkin harganya naik, tapi pada kenyataannya harganya turun lebih dalam lagi. Semoga dengan video ini kamu memiliki referensi sebelum mengambil keputusan apakah ingin hold, buy, atau cut loss. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.